Ole Romeni semakin bersinar menunjukkan kelasnya sebagai seorang striker. Penyerang nomor 9 yang diburu timnas Indonesia itu mencetak gol sekaligus menjadi pahlawan FC Utrecht di Eredivisie 2024-2025. Ole Romeni berhasil membawa FC Utrecht menang 1-0 atas PSV Zwolle pada pekan pertama Eredivisie di Stadion Galgenwaard, Utrecht, Senin, 12 Agustus 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Penyerang berusia 24 tahun itu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-16, setelah menerima umpan dari Jens Toornstra. Berawal dari kesalahan lini belakang PSV Zwolle yang melakukan back pass, Jens Toornstra berhasil merebut bola untuk dikirimkan ke Ole Romeni yang mencari ruang kosong di kotak penalti lawan. Pemain keturunan Indonesia itu dimainkan sebagai starter oleh pelatih FC Utrecht, Ron Jans. Namun, dia ditarik keluar pada menit ke-67 untuk digantikan oleh Taylor Booth. Setelah beberapa kali dihujam cedera, termasuk permasalahan pada jari kaki, pada musim lalu, Ole Romeni menandai musim baru Eredivisie dengan kesan impresif. Romeni adalah striker yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia. Pada Maret 2024, Ole Romeni bercerita sudah berkomunikasi secara daring dengan Ketua PSSI, Erick Thohir, mengenai kemungkinan untuk membela timnas Indonesia lewat jalur perpindahan kewarganegaraan. Saya tidak bisa bicara mengenai Ole Romeni tanpa ada hitam di atas putih yang sudah saya terima, ujar Erick Thohir pada akhir Juni 2024. Timnas Garuda tinggal menunggu beberapa hari lagi untuk melakukan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 zona Asia melawan Green Falcons julukan Timnas Arab Saudi. Kemungkinan besar Ole Romeni tidak akan memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat, karena masih membutuhkan proses, dan yang bersangkutan butuh waktu untuk memikirkannya. Kabar menyenangkan juga datang dari penyerang timnas Indonesia yakni Rafael Struijk. Ia mendapatkan kesempatan mengukir debut sebagai starter bersama ADO Den Haag pada pertandingan pertama Eredivisie 2024-2025. Selalu bersatu dan merangkak selalu kemenangan milik kita. Yakinlah, Kesempatan itu diperoleh Struijk saat ADO Den Haag menjamu Venlo FC dalam duel yang berlangsung di Bingoal Stadium, Sabtu, 10 Agustus 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pemain berusia 21 tahun itu dipercaya pelatih dari Scalezit untuk turun sebagai starter. Penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk, mendapatkan kesempatan mengukir debut sebagai starter bersama ADO Den Haag pada pertandingan pertama Eredivisie 2024-2025. Kesempatan itu diperoleh Struijk saat ADO Den Haag menjamu Venlo FC dalam duel yang berlangsung di Bingoal Stadium, Sabtu, 10 Agustus 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pemain berusia 21 tahun itu dipercaya pelatih dari Scalezit untuk turun sebagai starter. Rafael Struijk memang cukup kecewa dengan hasil laga ini. Timnya sempat unggul terlebih dahulu lewat gol dari Van Mieghem di menit 38 babak pertama. Namun pada babak kedua, lawan bisa menyamakan kedudukan via Konstantino Domcios di menit 69. Menurut saya, ya tentu saja hasil ini cukup mengecewakan. Sebab, sepanjang babak pertama, kami memberikan banyak tekanan kepada tim lawan, ujar Rafael Struijk usai pertandingan. Suporter yang hadir di stadion juga memberikan dukungan kepada kami secara penuh.
Kami sebetulnya mampu menjalankan keinginan pelatih yang ingin kami bermain sebagai sebuah tim, imbuh Rafael Struijk. Pemain berusia 21 tahun itu mengakui, timnya bermain sangat nyaman. Sayangnya, kartu kuning kedua yang diperoleh Steven van der Sloot mengubah segalanya. Timnya kalah jumlah pemain, lawan pun bisa memaksimalkan peluang untuk mencetak gol. Saya sebetulnya tak menyangka, karena saat sudah unggul 1-0 tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Setelah itu, sayangnya kami harus mendapatkan kartu merah, ujar pemain kelahiran Leidschendam, Belanda itu. Padahal, sebetulnya tim lawan nyaris tidak bisa menciptakan peluang. Namun, satu kesempatan berhasil mereka maksimalkan dan sayangnya itu menjebol gawang kami, tambahnya. Rafael Struijk pun memberikan responsnya atas kartu merah yang diterima rekan setimnya tersebut. Menurutnya, tidak ada pihak yang patut disalahkan. Sebagai sebuah tim, mereka harus bisa mencari solusi bersama. Kartu kuning kedua Steven memang sangat disayangkan. Dalam sebuah laga, hal ini bisa terjadi. Ini membuat tim kami sangat kesulitan. Namun, kami adalah sebuah tim. Jadi, kami harus mencari solusinya sebagai satu tim. Tak hanya itu, striker timnas Indonesia itu juga menyampaikan isi hatinya karena harus ditarik keluar pada menit ke-61 karena kondisi kalah pemain tersebut. Rafael memang cukup kecewa karena ingin bermain lebih lama, tetapi dia memahami strategi pelatihnya. Saya tidak tahu apakah diganti karena itu. Saat saya ditarik keluar, tentu hal ini mengecewakan. Namun, saya tetap memahaminya, ujar pemain yang mengoleksi 12 caps bersama skuad Garuda tersebut.